Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alamsyah dari kelas D dengan prodi bimbingan konseling dengan NIM 23040450109. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Menurut para ahli, menurut Escalano Perez et al. 2020, menyatakan motor development is an inseparable component of cognitive development. So, to develop the mind, it is necessary to work the body. Ini menegaskan bahwa perkembangan motorik merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif. Jadi, untuk mengembangkan pikiran diperlukan kerja tubuh di mana beragam teori perkembangan. Banyak penulis yang telah menyoroti hubungan yang ada antara motor dan perkembangan kognitif sebagai hal yang sangat berkaitan. Yang kedua, menurut Sugiono et al. 2016, menegaskan bahwa keterampilan anak terkait motorik akan berkembang sejalan kematangan syaraf dan otot, di mana berbagai bagian dan sistem dalam tubuh dikontrol oleh otak. Bersamaan dengan hal tersebut, otak akan secara terus-menerus mengolah beragam informasi yang masuk, sehingga anak akan memiliki ragam gerakan dan memunculkan perilaku yang cepat bereaksi dari beragam gerakan yang dilakukan. Meski sebenarnya ada faktor lain yaitu genetik, gizi, dan pola pengasuhan orang tua yang memiliki ragam budaya sebagai latar belakang. Beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan motorik anak bisa jadi menjadi penghambat, tetapi stimulasi yang diberikan juga akan mempengaruhi capaian anak berbeda satu sama lain. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan dalam perkembangan fisik motorik. Yang pertama, refleks neonatal. Saat bayi baru lahir, mereka memiliki berbagai refleks yang membantu mereka bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Contoh refleks neonatal termasuk refleks menghisap, menggenggam, dan menggerakkan kaki saat meraba sesuatu. 2. Tahap balita. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar mereka. Berjalan dan mengendalikan tangan mereka untuk mengambil objek dan memegangnya dengan tepat. Ini adalah periode pertumbuhan yang signifikan dalam kemampuan motorik anak-anak. Ketiga, tahap pra-sekolah. Selama tahap ini, anak-anak terus mengembangkan keterampilan motorik halus mereka, seperti menggambar, mewarnai, dan memasak. Mereka juga mengembangkan keterampilan motorik kasar yang lebih canggih, seperti melompat, berlari, dan bermain olahraga. Yang keempat, tahap sekolah. Saat memasuki usia sekolah, anak-anak terus mengasah keterampilan motorik mereka melalui berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Mereka dapat mempelajari keterampilan khusus seperti bersepeda, berenang, atau bermain bola. Yang kelima, remaja dan dewasa. Perkembangan fisik motorik juga berlanjut selama masa remaja dan dewasa.
Pada masa ini, seseorang dapat mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks, seperti mengemudi mobil, bermain musik, atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang lebih tingkat. Contoh-contoh perkembangan fisik motorik anak hingga dewasa. Perkembangan fisik motorik anak melibatkan berbagai kemampuan fisik dan gerakan yang mereka kembangkan dari lahir hingga dewasa. Berikut contoh-contoh perkembangan fisik motorik anak dalam beberapa tahap utama perkembangan mereka. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Ketika memasuki usia 3 bulan, si kecil akan mempelajari atau mengangkat kepala dan dadanya dari lantai. Pada usia ini, si kecil masih menggenggam erat jemarinya untuk melatih motorik halusnya. Bunda dapat memberikan benda yang dapat digenggam si kecil, memberikan sentuhan halus pada jarinya, atau menghilangkan tangan si kecil untuk menggenggam, menguatkan otot lengannya. Yang kedua, usia 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini, si kecil mulai bisa memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangan untuk membantunya duduk. Sementara itu, si kecil akan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam serta menggapainya, dan hal ini menunjukkan perkembangan motorik halus si kecil. Yang ketiga, usia 7 sampai 9 bulan. Si kecil sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Selain itu, ia sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Sementara motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan dua tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari atau jari telunjuknya. Selanjutnya, usia 10 sampai 12 bulan. Pada rentang usia 10 sampai 12 bulan, motorik kasar si kecil semakin meningkat, yang dimana ia sudah pandai berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar berjalan. Selain itu, dia juga sudah mampu duduk tanpa topangan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Sedangkan tanda tanpa kehilangan keseimbangan. Sedangkan tanda berkembangnya motorik halus kecil dapat Bunda lihat dari cara si kecil mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduknya saat dia melempar bola dan bertepuk tangan. Usia 1 sampai 2 tahun. Di usia ini, motorik kasar si kecil terus berkembang, yang dimana ia sudah mampu berjalan dengan baik. Berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan. Begitu juga dengan kemampuan motorik halusnya. Si kecil sudah periode perkembangan fisik motorik dapat menyusun menara dari blok, mencoret-coret, dan belajar melepas pakaiannya. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan si kecil pada usia ini, baik perkembangan sosial emosional dan bahasa, kita bisa mencari di website atau artikel-artikel lainnya. Yang keenam, usia 2 sampai 3 tahun. Pertumbuhan fisik si kecil semakin kuat
di usia ini, dan motorik kasar si kecil terus meningkat, yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Selain itu, kemampuan motorik halusnya juga semakin berkembang, yang dimana ia sudah dapat menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret sesuai keinginan, dan banyak lainnya. Selanjutnya, usia 3-4 tahun. Pada usia ini, sekecil sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan. Selain itu, peningkatan motorik kasar si kecil ditunjukkan dengan kemampuannya dalam berdiri di salah satu kaki selama 5-10 detik, melompat dan memanjat. Sementara itu, motorik halus kecil pun ikut menunjukkan kemajuan, dan di mana si kecil sudah pandai meronce, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati, serta banyak lainnya. Ternyata semakin bertambahnya usia, perkembangan motoriknya pun semakin banyak. Kita perlu mengontrolnya dengan hati-hati, karena tak hanya perkembangan motoriknya saja yang berkembang, melainkan perkembangan emosionalnya juga ikut berkembang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang pertama, keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Gizi, contohnya peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Selanjutnya, gangguan emosional. Contohnya peserta didik yang selalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Selanjutnya, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuannya. Selanjutnya, eh, perkembangan bahasa dan emosi. Menurut Mediawati 2017, perkembangan bahasa adalah perkembangan kemampuan untuk melakukan dan juga memahami informasi dan komunikasi dari orang lain. Bahasa merupakan simbolisasi dari suatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima melalui kode-kode tertentu secara verbal maupun non-verbal. Lebih lanjut, Yus 2015 menjelaskan bahwa perkembangan bahasa merupakan kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan tentang dirinya dan memahami orang lain, serta untuk mempelajari kata-kata baru. Perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun meliputi kemampuan penggunaan kata penghubung, keterangan objek atau subjek, kata kerja dasar, kata keterangan, kalimat yang menunjukkan tingkat perbandingan, mendengarkan cerita panjang, bercerita, membaca, dan menulis. Tidak hanya kemampuan teknis. Menurut Musfiro 2021, perkembangan bahasa mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata
untuk mengungkapkan pikiran-pikiran dalam berbicara, menulis, dan membaca. Tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, tahap satu kata. Bahasa dalam bentuk ucapan-ucapan kata tunggal biasanya dimulai setelah tahun pertama kehidupan, sekitar usia 15 bulan. Anak menguasai 50 kosakata dengan jelas. Sebagian besar kosakata ini berkaitan dengan objek seperti susu, baju, kue, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, tahap dua kata. Pada usia 1 tahun, seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 patah kata yang memiliki makna. Sebenarnya, ia juga sudah mampu memahami sebuah objek sederhana yang diperlihatkan padanya pada usia 15 bulan. Anak ini mulai bisa mengucapkan dan meniru kata sederhana yang sering didengarnya untuk kemudian mengekspresikannya pada porsi dan situasi yang tepat. Di usia 18 bulan, ia sudah mampu menunjuk objek-objek yang dilihatnya di buku atau hal-hal lain yang dijumpainya setiap hari. Selain itu juga ia mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. Selanjutnya, tahap lebih dari 2 kata. Jika lebih dari 2 kata terbentuk, tahap baru perkembangan linguistik dimulai dan ditandai dengan pengenalan imbuhan awal dan akhiran. Anak berusia sekitar 2 hingga 5 tahun sering menampilkan penggunaan bahasa yang sangat kreatif. Tchaikovsky dalam Suralaga 2001 menjelaskan bahwa dimulai pada usia 2 tahun, setiap anak dalam waktu yang singkat menjadi seorang jenius linguistik. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 2 tahun ke atas, perkembangan bahasa anak berlangsung sangat cepat. Penelitian Berkogleason dalam Suralaga 221 melampaui tahap pengucapan 2 kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka menguasai beberapa aturan morfologi. Anak-anak juga menguasai kemajuan dalam fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian menjelang akhir sekolah dasar, kebanyakan anak dapat mengaplikasikan aturan bahasa yang benar. Pada masa remaja, kosakata bertambah dengan kata abstrak, sedangkan pada masa remaja akhir, individu mulai mengapresiasi karya sastra dewasa. Berikut ini tahapan perkembangan pada anak sesuai usia yang Anda perlu ketahui. Yang pertama, anak berusia 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini, anak hanya mampu merespon suara orang tua dan menunjukkannya dengan memberikan ekspresi wajah. Setelah itu, anak mulai merespon dan mengulang vokal dan mampu mengetahui arah datangnya suara. Kemudian saat memasuki usia 0 sampai 16 bulan, anak akan mampu mengucapkan beberapa kata seperti papa atau mama. Bahkan memasuki usia ini, anak mampu mengucapkan nama panggilan kepada orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, anak berusia 1 sampai 2 tahun. Setelah memasuki usia ini, maka anak telah mampu memahami kata sederhana yang diucapkan oleh orang tua. Bahkan anak juga mampu mengucapkan kata sederhana tersebut. Pada usia ini, anak bisa menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti tangan, telinga, mata, dan lain sebagainya. Anak berusia 2 sampai 3 tahun. Saat memasuki usia 2 sampai 3 tahun,
Anak mampu belajar memahami kalimat sederhana. Bahkan anak juga mampu mengingat nama orang tua dan keluarga. Pada usia ini, anak sudah bisa mengucapkan kalimat sederhana yang bisa dipahami orang tua. Anak usia 3 sampai 4 tahun. Saat memasuki usia 3 sampai 4 tahun, anak sudah mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada usia ini, perkembangan bahasa anak semakin meningkat dan mampu memahami bahasa dengan baik. Bahkan anak juga bisa menghafal nama teman di sekolah. Selain itu, memasuki usia ini, anak mulai mempertanyakan banyak hal yang dilihat kepada orang tua. Yang kelima, anak berusia 4 sampai 5 tahun. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah bisa berbicara menggunakan kalimat lengkap dan jelas. Bahkan anak juga bisa membedakan berbagai bentuk dan warna. Selain itu, anak juga bisa mulai bercerita tentang keadaan sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, faktor biologis adalah kemampuan yang dimiliki anak sejak lahir. Faktor ini mempengaruhi perkembangan bahasa yang dimilikinya. Kedua, faktor sosial adalah pengaruh dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang memungkinkan anak mendapatkan variasi bahasa yang baru. Sekian persentase atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang jelek. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.